Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sabtu malam hari ini 27 September 2025. Waktu begitu cepat. Sabtu malam yang terakhir. Karena minggu depan sudah minggu awal, Sabtu malam pertama di bulan Oktober. Besok hari Minggu, harinya Tuhan adalah minggu yang terakhir di bulan September. Mari kita mau berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tiap hari, setiap saat kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya pribadi yang sangat-sangat kita cintai. Sebab di dalam Dia Yesus ada kehidupan kekal, janji yang sempurna. Biarpun nanti saudara, orang yang cinta Yesus memang banyak cobaan, banyak hal yang harus dihadapi. Pegang salib Yesus, pikul salib Yesus, tapi berpegang pada janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Kita membaca firman Tuhan berurutan pada malam hari ini. Matius 10 ayat 23 sampai 33. Di mana di situ diterangkan orang datang kepada Tuhan harus siap menghadapi segala macam cobaan, menghadapi segala macam tantangan dari luar dan dalam. Mungkin ada penganiayaan terjadi. Apapun yang terjadi, tetap kita cinta Yesus. Tapi jangan takut. Itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, rapture Bapak Ibu, diangkat sama Tuhan. Sehingga lolos dari antikris, lolos dari bencana disaster dunia yang akan terjadi nanti. Wow, akan terjadi suatu masalah yang belum pernah terjadi, kata firman Tuhan. Tapi bagi setiap kita yang cinta Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Itu mari. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau, kita ganti ku tetap. Jangan sampai kita hanya bicara mau-mau tapi tidak pernah realisasi. Tapi saat ini terbukti realisasi. Katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung, itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oh Bapa, sucikanlah mulutku, pikiranku, hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku,
Kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan. Karena firman Allah katakan orang yang mengasihi Allah, 1 Korintus 8 ayat 3, itu dikenal oleh Allah. Jadi kalau saudara mau masuk surga harus dikenal oleh pemilik surga. Pemilik surga itulah Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu selama kita hidup di dunia ini, jangan pernah hidup dengan sia-sia. Hiduplah untuk Kristus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah tuh sungguh-sungguh selalu berfellowship dengan Tuhan, membangun hubungan erat dengan Tuhan. Di situ Tuhan berjanji ada 7. Kalau saudara baca dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, ada 7 janji Tuhan yang diberikan kepada orang yang melekat dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, biar kita makan firman Tuhan. Malam hari, pagi hari, setiap hari, tiap saat. Bangun hubungan saya dengan Tuhan. Bapak Ibu mendapatkan makanan rohani dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sebentar mau buka firman Tuhan. Mari, kita mau buka firman Tuhan Matius lanjutan pasal yang ke-10. Ya, kita melanjutkan dari ayat 23 sampai 33 supaya bisa selesai ya. Jadi besok malam kita membaca berurutan 34 sampai 42 selesai. Lanjutnya nanti baca Injil Matius pasal 11. Mari kita baca ayat 23 dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Yang jelas di sini kita harus siap menghadapi situasi yang pelik, situasi yang kompleks, penganiayaan bahkan terjadi nanti ya, hal-hal yang belum pernah terjadi ya, seperti di dalam Markus nanti akan terjadi. Makanya penting dari sini kita dengar firman Tuhan supaya Bapak Ibu bersama saya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang akan datang yang penuh tantangan. Yang mana firman Tuhan katakan di dalam Markus 13 ayat 19, Injil Markus 13 ayat 19 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Akan terjadi bencana antikris, bencana segala macam terjadi. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, jangan takut. Maka pentingnya Bapak Ibu bersama saya dari sekarang melatih diri kita dekat dengan Tuhan. Melatih diri kita untuk melawan dosa. Melatih diri kita untuk tidak berbuat nafsu. Tapi melatih kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Cinta Tuhan. Memang tidak gampang, saudara. Saya mulai pekerjaan Tuhan sudah 64 tahun dari tahun 61. Dan mengerjakan firman Tuhan YouTube sudah hampir 5 tahun. Tidak pernah berhenti pagi, malam, pagi, malam. Ini semua kan anugerah Tuhan. Kita mau kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, biar seandainya nanti akan terjadi pengadilan segala macam. Ya, jangan takut. Percaya saja. Tuhan pasti jaga lindungi. Karena firman Tuhan katakan kemarin saya sudah bacakan 1 Samuel pasal 29. Langkah kaki orang dicinta Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang penting mari kita membangun hubungan cinta kepada Yesus. Dan hubungan cinta, hubungan keakraban. Berani bayar harga, berani berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada 24 seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Di sini sebetulnya bicara tentang rendah hati, saudara ya. Jadi seorang murid jangan lebih daripada gurunya, rendah hati. Ya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Itu bicara kerendahan hati. Ada seorang hamba berani sama tuannya, sombong. Bahkan ada di berita-berita hamba ya, dia bekerja kepada tuannya dibunuh. Saudara. Banyak terjadi. Kalau bicara dunia ini, banyak perbuatan-perbuatan dosa, keji, jahat. Hidup kita menjadi benar kalau kita ada dalam firman Tuhan. Ya, untuk itu belajar kita di sini rendah hati ya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Yang jelas di sini kita merendah hati. Katakan biarlah seorang murid sama dengan gurunya, enggak ada masalah. Yang penting sikap kita rendah hati. Daripada sombong-sombong tinggi hati akan dijatuhkan Tuhan. Tuhan tidak perkenan, saudara. Lihat ini semua. Oh, cukup kita mau menjadi seorang murid yang cinta Tuhan dan rendah hati. Terus ayat 20, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi
yang tidak akan diketahui. Semua akan terbuka jelas, saudara. Setiap mata akan lihat kalau kedatangan Tuhan nanti. Semua akan melihat. Ya, siapapun orang kafir atau fasik akan melihat nanti, akan menangis mereka tentang kedatangan Tuhan. Itu dari sekarang kita mau gali hubungan akrab dengan Tuhan. Beritakan firman Allah supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 27, apa yang kukatakan kepada kamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang bisikan ke telingamu, beritakan itu dari atas bumi. Yang penting di sini, mari kita berani memberitakan tentang Yesus, berani memberitakan tentang kebenaran Tuhan, sebab kita yakin seyakinnya keselamatan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain, tidak ada, mohon maaf, tidak ada pribadi lain. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka pentingnya Bapak dari sekarang membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Saya ingin membangun hubungan sehat, memberitakan firman Tuhan pagi malam, dilihat sama Tuhan Yesus. Saya tidak menjadi hamba Tuhan pengangguran, tapi hamba Tuhan yang setiap sedia melaksanakan tugas ketika Tuhan datang. Baca dalam Matius 24 ayat 46. Berbagai hamba yang tuannya datang sedang melaksanakan tugas. Ya, jadi saya ingin melaksanakan tugas pelayanan, menangkan banyak jiwa-jiwa, beritakan firman Allah. Matius 24 ayat 46 dikatakan, berbagai hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Sebab kita ingin menjadi anak Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang produktif, yang aktif, ambil peran serta dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun kegiatan kita, konsentrasi kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Kita mau takut hanya kepada Dia. Mari, ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik rupa maupun tubuh, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Benar, Tuhan yang punya otoritas penuh. Seorang dimasukkan surga dan neraka, itu otoritas dari Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan mau supaya tidak seorang pun binasa. Tuhan mau supaya semuanya kembali berbalik sama Tuhan. Itu mari Bapak Ibu, dari saat ini kita mau kembali bertobat datang sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita takut sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ayat 28, ya takutilah Dia, karena Dia berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Tuhan berkuasa seorang yang tidak layak, yang tidak berkenan sama Tuhan. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan, kata Matius 7:23. Dicampakkan ke dalam lautan api. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, ada anak yang dicinta Tuhan. Anak berharap sama Tuhan. Itu mari kita selalu menempatkan diri kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan kan pelihara setiap kita. Ayat 29. Dan bukankah burung pipit dijual 2 ekor duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung saja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan takut. Tapi biar kita mau perbaiki kehidupan hubungan sehat kita dengan Tuhan. Supaya jangan sampai hidup kita ya didapati tidak berkenan sama Tuhan ya. Terus ayat berikutnya saudara ya. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedikit, namun seekor pun daripada tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi semua diatur sama Tuhan. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebetulnya janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Amin. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan takut soal yang kecil-kecil. Percaya, jangan khawatir. Karena Tuhan kita maha tahu. Tuhan kita maha baik. Cintanya Yesus luar biasa. Biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang surga. Amin. Dijauhkan Tuhan kita menyangkal. Itu Yudas Iskariot. Ya, tapi bagi kita yang cinta Tuhan, kita mau melaksanakan firman Tuhan. Jangan seperti Petrus yang menyangkal 3 kali, tapi kita mau senantiasa setia. Bahkan kita mau salibkan tubuh kita ini. Harus ikut Yesus, pikul salib, handung beban, saudara. Ya, tinggalkan hanum dosa, tinggalkan sifat-sifat dunia, tinggalkan perilaku-perilaku yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kita bangun hubungan kita sehat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku juga akan menyangkal. Mari, orang bisa menyangkal kalau hidupnya tidak di dalam firman. Kalau hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan, pasti mereka menyangkal.
Tapi bagi kita semua yang cinta Tuhan, hidup berlandaskan firman Tuhan, maka cinta Tuhan itu luar biasa. Ya, biar Tuhan mau kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sementara kita masih hidup di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Tuhan pelihara suku kita. Sebab burung pipit aja di udara dipelihara. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya, saudara. Kita tidak pernah menghitung tuh, saya tidak pernah menghitung rambut saya. Tapi Tuhan sudah menghitung. Rambut pun dipelihara sama Tuhan. Apalagi kehidupan kita berharga. Itu mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Baik melalui saya hamba Tuhan, berbagai hamba Tuhan sudah bisa dengarkan YouTube. Yang penting membawa Bapak Ibu bersama saya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Bukan makin jauh, tapi berharap andalkan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kami. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Sebelum Bapak Ibu berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Biarpun terjadi bencana, cobaan, antikristus, tapi saya percaya kalau kita dekat dengan Yesus, sesuai dengan janji Tuhan 1 Samuel 29, langkah kaki orang dicinta Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Silakan dunia menghadapi masalah, tapi saya bersama Yesus. Kalau bersama Yesus, perkara besar terjadi. Dia yang pelihara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat malam. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.